Halo, assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini yang berusaha memberikan sedikit pemahaman, motivasi, dan juga penalaran secara logika kita agar mudah dipahami ya. Tidak untuk menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri, serta tidak ingin merugikan pihak manapun teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu adalah ditutupnya atau digerebeknya beberapa kantor atau digerebeknya kantor pinjol yang ada di kota Manado. Kalau saya tidak salah artikelnya bisa ada di sini ya, silahkan dibaca. Nah teman-teman, ketika saya membaca artikel ini semakin meyakinkan diri saya bahwa sebetulnya setiap pelaporan yang diberikan kepada pihak kepolisian tentunya tidak akan hanya sekedar didiamkan saja teman-teman ya. Pasti tetap akan mendapatkan tindakan. Bayangkan teman-teman, ini yang menindak adalah Polda Metro Jaya teman-teman. Bukan kepolisian setempat di kota tersebut, melainkan Polda Metro Jaya. Teman-teman tentu tahu kan Polda Metro Jaya itu adanya di mana? Pasti tahu ya teman-teman ya, bisa di search di Google ya. Tentunya adanya di Jakarta gitu ya. Namun korban yang ada di sini domisilinya kemungkinan di Jakarta jika menurut artikel tersebut ya, tetapi karena melakukan pinjaman yang aplikasinya itu kantornya ada di luar Jakarta, maka yang ditindak juga di luar Jakarta teman-teman. Tentunya dengan artikel seperti ini mungkin saya bukan satu-satunya ya yang juga memberikan informasi tentang hal seperti ini. Mungkin sudah ada yang lebih dulu daripada saya, tetapi tidak ada salahnya jika saya pun juga ikut meramaikan, ikut memberikan ya, memberikan masukan juga, memberikan penalaran sesuai analogika saya kepada teman-teman untuk dipahami ya teman-teman. Jadi tentunya dengan ini semoga kedepannya teman-teman itu nanti tidak takut lagi teman-teman. Jangan takut yang namanya merapor. Ketika teman-teman mendapatkan intimidasi, ancaman dari pihak debt collector manapun, aplikasi manapun, baik legal maupun tidak legal, ya kan, dengan ancaman yang misalnya ingin menyebarkan data pribadi, ingin membuat malu, atau pengancaman yang lain yang membuat mental Anda semakin down, lebih baik Anda melapor kepada pihak yang berwajib teman-teman ya, melapor kepada kepolisian. Karena hal seperti itu adalah hal yang terbaik. Ketika kalian memang sudah tidak sanggup menghadapi penagihan by phone ya, dengan nada-nada yang tidak enak didengar, kemudian kalian ditagih ke rumah dengan cara yang kasar, kalian bisa segera melapor pihak kepolisian teman-teman. Memang di video saya sebelumnya saya menjelaskan tidak langsung serta-merta pada hari itu juga langsung ditindak teman-teman ya, tergantung dari penanganan dari pihak kepolisian tersebut, karena kan yang masuk laporan juga banyak. Tentu pihak kepolisian juga memilah-milah mana nih yang ditindak terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi kita juga harus bersabar teman-teman ya. Ini kan juga kalau kita kaitkan ya dengan larangan dari Dewan Komisaris OJK kalau saya tidak salah ya, dalam membaca artikel itu hal seperti ini memang tidak dibenarkan, apalagi kalau sampai melibatkan pihak ketiga ya, debt collector yang memang penagihannya itu sungguh sangat luar biasa sekali sopannya gitu. Saking sopannya akhirnya juga didatangi oleh pihak kepolisian teman-teman ya. Nah dalam hal ini bagi teman-teman yang masih belum bisa membayar, saran saya jangan bingung. Saya mengerti ketika kalian memang membutuhkan solusi, kalian mengikuti grup dari konten-konten yang membahas tentang Garba ya, kalau belum bisa bayar itu bagaimana solusinya. Ada beberapa orang yang memang sempat berkonsultasi dengan saya, gimana ya bang, sebab saya kadang juga pernah ikut ini di channel ini, katakan juga saya ikut di grup ini ya, grup Facebook, grup WhatsApp, tetapi memang yang saya dapatkan cuma sekedar tips dan trik ya, memang cuma itu teman-teman ya. Teman-teman mengharapkan apa? Kalau memang teman-teman mengharapkan itu dilunasi atau itu selesai juga tidak bisa teman-teman. Di situ ada peran serta ya, atau partisipasi dari teman-teman yang melakukan atau dalam kondisi Garbai saat ini, memang harus ada di situ ya, keikutsertaannya dalam menanggulangi permasalahan yang kalian hadapi. Sementara seperti pihak yang memberikan grup ya kan, pihak yang memberikan tips dan trik yang membooster semangat kalian, memang seperti itu ya, memberikan tipsnya seperti ini, caranya seperti ini. Selebihnya kalian yang memang harus mengerjakannya ya, mengerjakan di dunia nyata, di dunia kalian, di kehidupan kalian teman-teman. Itu tergantung dari kalian. Sebagus apapun tips dan triknya, jika kalian tidak bisa menerapkannya, maka nanti hasilnya juga tidak akan baik teman-teman. Kalau kita berkaca, saya kasih analogi dasar, kita sekolah SD ya, murid SD itu tentu lebih dari satu, sementara gurunya saat yang mengajar itu cuma satu. Tentu ketika materi yang diberikan oleh seorang guru kepada murid-muridnya
Itu materinya kan sama, tetapi pemahaman dan penangkapan setiap murid itu berbeda. Begitu juga kepada teman-teman yang gabay, yang masih butuh solusi, bagaimana ini baiknya, seperti itu ya. Dan ini saya tidak menyalahkan jika pemahaman setiap orang berbeda. Saya pernah bahas di video saya sebelumnya bahwa pendapatan kita pun berbeda, jam kerja kita berbeda, ya kan. Tentu saja mental kita pun kadarnya juga berbeda, teman-teman. Seperti itu ya. Tapi jangan berkecil hati. Setidaknya tips dan trik yang kalian terima itu kalian coba terapkan. Itu yang terpenting. Ya. Yang jelas itu begini ya teman-teman ya. Ketika kalian didatangi debt collector, sekali lagi saya katakan ya, di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas. Mungkin kalau kalian belum semuanya lihat dan kebetulan langsung lihat video yang ini, saya beri penjelasan sedikit. Ketika didatangi debt collector, itu kalian jangan menghindar. Kalian hadapi saja. Mereka juga manusia kok ya. Mereka bagian penagihan. Mereka nggak akan menangkap kalian, teman-teman. Nggak akan bawa kalian ke kantor polisi. Nggak bisa orang yang punya berhutang itu dibawa ke polisi, ditangkap, dipenjarakan. Nggak bisa, teman-teman. Ya, dalam hal ini, dalam hal pinjaman online ya. Kalau kita bahas kasus yang lain berbeda lagi. Ini dalam ranah dan konteks pinjaman online. Jadi, tolong jangan dikaitkan, oh berarti kalau yang lain itu gimana bang? Kita nanti bahasnya di kesempatan yang lain ya. Dalam hal seperti itu, kalian jangan takut. Ketika kalian ditelepon, kalian bikin santai aja, saya belum ada uang, seperti itu. Tetapi kita nggak usah ngegas, biarkan dia yang kepancing, teman-teman ya. Banyak saya lihat di YouTube itu, rekan-rekan di YouTuber yang memberikan semangat itu juga mengupload beberapa percakapan antara debitur dan juga pihak desa lapangan. Itu memang ada yang lucu, teman-teman ya, tapi itu nggak apa-apa. Itu adalah edukasi hukum untuk teman-teman yang masih belum bisa melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online. Tidak masalah itu, ya. Ketika debt collector datang dengan penekanan-penekanan yang mereka lakukan, kalian jangan kalah, teman-teman. Ingat, satu kuncinya, kalian tuan rumah. Kalian berhak menerima mereka dan kalian juga berhak menolak mereka untuk masuk ke rumah kalian. Karena di situ adalah kalian tuan rumahnya. Mau kalian itu ngekos, ngontrak, atau rumah pribadi, itu adalah hak kalian. Ketika kalian didatangi tamu, kalian menerima tamu itu atau tidak, itu sudah hak kalian. Saya tegaskan sekali lagi, itu hak kalian, teman-teman ya. Jadi jangan lagi kalian ragu. Saya nanti kalau didatangin bagaimana bang? Nanti ini begini bang, saya sudah jawab begini, mereka jawabnya begitu. Ya jelas, mereka juga punya counter attack, teman-teman ya. Mereka juga punya balasan. Mereka pasti akan memberikan statement-statement yang juga akan menyudutkan para debitur, teman-teman. Nggak mungkin mereka datang. Ya ada juga sih memang yang datang itu sopan ya, kalem, baik, santun, itu ada. Saya tidak menutup fakta yang seperti itu, ada debt collector yang seperti itu. Tetapi memang yang banyak di kalangan masyarakat ini adalah debt collector yang tegas, yang keras, teman-teman ya, yang mengintimidasi, yang ngomongnya itu dari awal udah ngegas, mancing-mancing juga, seperti itu. Tetapi saya ingatkan teman-teman, jangan terpancing, ya. Di tahun 2023 ini tentunya sudah harusnya teman-teman yang banyak menonton video-video tentang motivasi dan memberikan mood booster ya, mentalnya juga sudah dibooster oleh channel-channel selain saya, di luar sana yang juga memberikan edukasi tentang pinjaman online ini. Tentunya kalian jangan malah down, teman-teman ya. Sebetulnya ini kan juga kalau misalnya hal seperti ini setelah dilaporkan pihak kepolisian belum dapat tindakan, kalian bersabar dulu. Memang ada beberapa orang yang sudah lapor ke OJK, tetapi saya lihat itu ada laporannya yang sudah ditindak, ada yang tidak, bahkan ada ujung-ujungnya suruh silakan lapor ke polisi, seperti itu. Akhirnya kan pinjaman online ini tetap leluasa karena tidak mendapatkan yang namanya tindakan tegas dari OJK. Kita juga sendiri tidak tahu kenapa OJK tidak menindak tegas mereka. Semisal mencabut izin mereka secara legal itu dicabut, kan juga tidak. Masih banyak itu. Kalau kita perhatikan ya, aplikasi-aplikasi yang berlabelkan OJK juga kalau melakukan penagihan kasar, teman-teman. Awalnya memang baik, tapi lama-lama kasar. Harusnya mereka tidak boleh begitu karena mereka diawasi OJK. Dan yang perlu kalian pahami adalah konsumen dari pinjaman online itu harusnya mendapatkan perlindungan dari OJK juga. Selain dari pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian memang mitra masyarakat ya, teman-teman ya, mengayomi masyarakat. Itu memang tugas dari pihak kepolisian. Tetapi kalau dalam hal pinjam-meminjam, apalagi yang berlabelkan OJK, tentu saja OJK juga ikut berperan serta dalam melindungi nasabah yang belum bisa membayar. Namun fakta di lapangan kita bisa tahu ya, masih banyak harus pengkajian ulang oleh pihak OJK seperti itu. Ya teman-teman, jangan takut, ini merupakan contoh yang baik ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian, teman-teman ya. Bayangin, Polda Metro Jaya, teman-teman, sampai turun ke mana? Ke Manado, ke daerah Sulawesi itu, teman-teman ya, untuk menindak tegas, dan akhirnya 2 orang dinyatakan tersangka, teman-teman. Dan kantornya kalau nggak salah itu akan ditutup itu. Nah, seperti itu.
Jadi bagi teman-teman di luar sana, aduh saya ini bagaimana ya, saya harus melapor ke siapa, saya harus berkeluh kesah kepada siapa. Saya juga sudah ikut grup ini, grup itu, namun sepertinya saya juga buntu. Saya paham, pasti setiap orang itu menginginkan ketika dia berkonsultasi, dia mendapatkan solusi yang pasti, dan ketika diterapkan solusi itu langsung bisa bekerja dengan baik. Nah, kembali lagi kepada peran serta kalian dalam menerapkannya seperti apa, teman-teman ya. Kita tidak bisa langsung menganggap bahwa tips dan trik ini akan ampuh 100%. Nah, kalau teman-teman misalnya didatangi, teman-teman udah down duluan mentalnya, ya nggak bisa teman-teman. Selamat malam. Betul Anda yang namanya Joni? Iya Pak, ada apa Pak? Kenapa Pak? Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, debt collector akan senang teman-teman. Tetapi ketika kalian misalnya didatangi, kalian, Bapak kesini maunya apa? Nagih kan? Nah, saya tuan rumah Pak. Kalau Bapak mau baik-baik, saya persilakan masuk. Kalau tidak, saya tidak persilakan masuk. Oh ya sudah, kalau kamu tidak persilakan saya masuk, saya akan urus ke RT. Oh silakan Pak. Kalaupun kalian dipanggil ke RT, jangan takut juga datangin. Seumpamanya dari pihak RT kalian itu, ya, nanti misalnya menekan kalian secara halus juga. Sudahlah John, bayar John, malu John, kampung kita John, jaga kamu John, didatangin sama debt collector John, tiap hari ribut-ribut di rumah kamu John, kasihan tetangga sebelah kanan, sebelah kiri John, semisal seperti itu. Kalian langsung ngomong, Pak RT, saya ini bukan nggak mau bayar Pak RT, ini semisal teman-temannya cuma ilustrasi aja. Saya belum ada dana Pak RT, apa yang mau saya bayarkan Pak RT, sementara tiap hari saya juga butuh makan. Saya tahu debt collector itu juga butuh makan, butuh rokok, butuh udut ini ya, butuh teh pucuk, butuh kopi, butuh bensin segala macam, belum lagi untuk keperluan rumah tangga mereka juga butuh dana. Tetapi saya juga butuh dana Pak RT, kasihani saya Pak RT. Nah begitu teman-teman ya. Ya itulah teman-teman ya, salah satu informasi dan juga tema yang saya angkat pada konten saya kali ini. Semoga memberikan manfaat yang baik kepada teman-teman yang menyaksikan ya video saya dari awal hingga akhir. Semoga juga nanti di tahun 2023 ini, walaupun ini masih awal tahun baru ya, ini nanti bisa lebih baik ya kepada teman-teman yang masih belum bisa melakukan pembayaran atau yang masih gabai. Ya semoga nanti ada rezeki untuk membayar teman-teman ya. Kalaupun memang belum ada rezeki untuk membayar, semoga mental kalian itu kuat teman-teman. Jangan pernah takut ketika kalian didatangi oleh debt collector teman-teman. Itu masih bisa ada negosiasi. Tetapi ketika kalian didatangi oleh malaikat maut, itulah baru kalian takut. Kalau kalian bisa melihat malaikat mautnya teman-teman ya, itu baru kalian takut karena nggak bisa dinego. Mohon maaf malaikat, jangan jemput saya dulu. Nggak mungkin teman-teman ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota yang di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, kuota provider pribadi yang kalian gunakan, membawa manfaat untuk saya dan juga untuk teman-temanku semuanya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.